Jadi kalau kaitannya dengan kejadian sholat itu Bu ya, apa setelah kejadian diri itu terjadilah kejadian sebuah sholat, atau memang kejadian sholat ini ada di dalam proses kejadian diri? Itu Nah, seperti tadi yang saya bilang, kan setelah ada rohani, diberi rohani itu, ya, terus Allah beri lagi nurani, terus Allah masuk membatin ke dalam nyawamu, ya. Berarti sudah membatin, ya. Nah, berarti ini yang harus terjadi ketuhanan dan keumatan, ya. Dua secara kodrat, berjalanlah kamu kemanapun itu selalu minta waktu. Perjalananmu apabila masih melihat kodrat tadi, saya akan mengatakan kata Allah itu adalah sholat. Mau ke pasar, tapi karena kita memandang kodrat Allah, kodrat Muhammad pada diri, itu Allah lihat sholatul doim. Orang itu selalu sholat. Nilainya. Kan ada kita ke pasar balik lagi nggak ada nilainya kan? Iya. Tapi kalau dengan Allah kita ke pasar balik kita lagi, itu sudah dinilai sholat. Itu yang membuat syahadat itu 24 jam, 24 huruf. Nah, karena kita selalu di situ. Nah, jadi dengan adanya sholat tadi, itu adalah hubungan bahwasannya aku di dalam dirimu. Nah, jatuh ke ujian, jatuh ke iman namanya sholat. Itulah jatuh 5 waktu. Jatuh ke kodrat, sholat ini 24 jam. Arti sholat 24 jam apa? Selalu dengan Allah, karena azannya di rumah sakit. Lahir diazankan, lahir dikomatkan. Sholatnya mana? Sholatnya adalah diri yang selalu merasa hidup dengan Allah dan berjalan dengan Allah, melihat dengan Allah. Nah, gitu. Kalau gitu. Terus diuji 5 waktu. Lupa enggak? Iya. Nah, untuk menjaga harkat dan martabat Allah, maka kita selalu menjaga keumatan dan Allah menjaga ketuhanan yang tidak terputus. Makanya jatuh ibadah. Jadi intinya sholat yang 5 waktu ini hakikatnya itu bagaimana Bu ya tadi? Secara hakikatnya kan beda dengan yang dari kodratnya itu Bu ya. Setelah jatuh dalam ujian menjadi 5 waktu, ba'da dikatakan begitu. Nah, di setiap waktu ini kan dikatakan ibadah. Karena ibadah lah. Nah, maksud tujuannya tuh apa Bu ya? Itulah tauhid tadi. Secara alam diuji 5 waktu, secara kodrat diuji 24 jam. Insyaallah. Nah, ya. Nah, jadi kalau Allah sudah mengatakan pada sifat diri, ya, yang ada di diri kita ini adalah sifat dirinya Allah sendiri, maka dirinya lah yang bisa menghadap dia. Dengan dasar Allah bukanlah sebuah diri, tapi sebuah wujud. Ya. Nah, ini dijaga terus, alif kembali kepada alif. Jadi kodrat Allah itu harus tetap hayat dalam diri kita. Karena kita akan kembali seperti kaji tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, berarti kita panggil. Dia panggil lagi diri dia. Dia panggil lagi nuraninya. Dia panggil lagi batinnya. Berarti ente harus datang dong. Dipanggil. Nah, betul nggak? Betul. Lah dia manggil haknya. Nah, itulah sholat itu wajib. Karena yang beribadah itu adalah diri sifatnya sendiri yang menuju dirinya sendiri. Menuju ketuhanannya. Itulah namanya bilah. Yang kita keluarkan di tayangan kemarin itu. Jadi beda antara sifat dengan bilah ini sendiri Bu ya. Beda. Bilah itu sifat Allah pada dirinya. Nah, filah itu sifat Allah pada diri kita. Kan ente dijadikan dari kehendaknya. Ya. Nah, iradah adalah Muhammad. Dan Muhammad berkehendak kepada Allah minta nurani, ya, dijadikan supaya bisa hidup. Karena semuanya berasal dari nur. Ya, kan jasad
berasal dari ruh, ruh berasal daripada nur, nur berasal daripada zat, zat berasal daripada batin, batin berasal daripada sir. Ya kan? Ya. Nah, begitu. Ada lagi nih Buya. Dari kaji diri ini teringat saya ada istilah Muhammad Kadim Azali. Ini kaitannya yang mana, Buya? Nah, itu dia. Sebelum dia bernama Muhammad, dia bernama Iradah, yaitu rohani yang belum punya nama. Dengan kehendakku kujadikan engkau. Itu keiradahnya sendiri. Keiradahnya sendiri Allah tu bicara. Nah, dengan permintaannya kujadikanlah ilmu. Itulah Adam. Itulah nurani. Nurani ini sumber kehidupan para ruh. Ruh itu kalau dia mau mati, dia masuk ke dalam nur. Nah. Jadi Kadim Azali itu iradah itu. Iradah. Dari kehendak Allah. Jadi yang dikatakan Muhammad Kadim Azali, Kadim ini itu adalah berasal waktu dia bicara dengan dirinya itu namanya di alam Tanizil Khadim. Tapi setelah engkau jadi, kujadikan ruhaniku, nah itu sudah menjadi azali. Maka dikatakan Muhammad Kadim Azali, Muhammad yang berasal dari alam penciptaan, alam kejadian. Bukan sebuah nama Kadim Azali itu. Umpamanya kita nih, Buya Pasaman Timur. Nah, bukan nama saya Pasaman Timur. Sama saya berasal dari Pasaman bagian timur. Muhammad berasal dari alam Kadim dan pada alam Kadim dan Azali. Oh, begitu pengertiannya. Nah, begitu pengertiannya. Ya. Karena memang ini sempat jadi pertanyaan juga sih, sebab antara kalimat Muhammad ini kan banyak Bu ya. Ya. Terkadang orang mensalahartikan. Contoh dalam kaji giri, Muhammad bin Abdullah bisa masuk ke situ. Kita kadang bingung nih Bu ya. Makanya ini ingin kejelasan. Dikatakan Muhammad Kadim Azali rupanya seperti yang Buya sampaikan. Lalu Muhammad Rasulullah itu pun itu ada penjelasan tersendiri gitu. Iya.